Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitra Trikunyasari. Saya sedang menempuh pendidikan dokter spesialis Prodi Dermatologi dan Venereologi di Universitas Erlangga. Kali ini saya akan memaparkan tugas filsafat mengenai peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau yang bisa kita sebut dengan IPTEK di era vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan bermoral mulia. Kali ini judul yang saya pilih akan membahas mengenai makna tersirat dari tema di atas. Kali ini judul yang saya pilih adalah vaksinasi COVID-19 untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Dalam presentasi saya ini akan membahas 4 poin. Yang pertama tentang COVID-19, yang kedua vaksin COVID-19, yang ketiga manfaat vaksin COVID-19, dan yang terakhir hubungan kesehatan masyarakat dengan kemajuan Indonesia. Kita masuk ke poin yang pertama, COVID-19. COVID-19 adalah Coronavirus Disease 2019, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus merupakan salah satu penyebab penyakit menular yang perlu diwaspadai. Virus ini adalah virus RNA dengan rantai tunggal atau single-stranded RNA. Perjalanan COVID sendiri dimulai tanggal 31 Desember 2019 pertama kali ditemukan di Tiongkok. Kemudian 2 bulan setelah itu, tepatnya tanggal 11 Februari 2020, WHO memberi nama virus tersebut dengan SARS-CoV-2 dan memberi nama penyakitnya dengan Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. 1 bulan setelah itu, kasus pertama di Indonesia ditemukan tahun 2020, tepatnya tanggal 2 Maret. 10 hari semenjak kasus pertama di Indonesia ditemukan, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi di seluruh dunia, tepatnya tanggal 11 Maret 2020. 3 bulan setelah itu, tanggal 19 bulan Juni 2020, beberapa negara di dunia memulai untuk membuat vaksin. Kita harus tahu bagaimana COVID-19 itu berefek pada tubuh kita, menimbulkan beberapa gejala. Tergantung dari derajat keparahan, kita bisa menilai kita termasuk di kolom yang mana. Yang pertama, dengan pasien tanpa gejala, yaitu pasien tidak ditemukan gejala sama sekali, seperti orang sehat namun beliau terinfeksi COVID-19. Dan yang kedua, derajat ringan. Di derajat ringan ini terdapat beberapa gejala tanpa disertai bukti pneumonia, seperti gejala ringan seperti sakit tenggorokan, kongesti hidung, sakit kepala, diare, mual, muntah, hilangnya rasa pembau, hilangnya rasa untuk merasakan makanan. Kemudian di derajat sedang, di sini sudah terdapat tanda klinis pneumonia berupa demam, batuk, sesak, tapi tidak didapatkan tanda pneumonia berat. Selanjutnya, pada derajat keparahan berat, pasien tentunya terdapat tanda klinis pneumonia yaitu demam, batuk, sesak, ditambah salah satu dari frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit, distress pernapasan berat, atau saturasi oksigen atau kandungan oksigen di dalam tubuhnya kurang dari 93%, di mana pada tubuh yang normal didapatkan saturasi atau kandungan oksigen di dalam tubuhnya antara 96 sampai 100%. Kemudian derajat keparahan yang paling akhir yaitu kritis, yaitu pasien dengan Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS, bisa ditandai dengan sepsis atau shock septic. Selanjutnya kita masuk ke vaksin COVID atau poin kedua. Vaksin, apa yang dimaksud dengan vaksin? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau yang masih hidup tapi dilemahkan, dengan ditambahkan zat yang lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap suatu penyakit atau penyakit tertentu. Perkembangan vaksin COVID-19 sendiri diperlukan waktu sekitar 12 hingga 18 bulan sampai vaksin tersebut bisa diterima oleh masyarakat, bisa disuntikan atau diinjeksikan kepada manusia dan bisa diproduksi massal. Tentunya, vaksin tersebut harus melalui beberapa fase penelitian. Yang pertama adalah fase awal, yaitu vaksin tersebut diuji coba praktis klinis atau preclinical testing yang diujikan kepada hewan.
Jika sudah melalui fase awal dan lulus, vaksin akan melalui fase kedua, yaitu expanded trial, yaitu diujikan kepada ratusan orang dengan dikelompokkan berdasarkan usia untuk melihat keterikatan usia dengan pengaruh vaksin. Selanjutnya, jika fase kedua ini vaksin lulus, akan masuk ke fase ketiga, yaitu efikasi trial. Vaksin ini diujikan kepada lebih banyak orang lagi jika dibandingkan dengan beberapa orang yang tidak diinjeksikan oleh vaksin, dilihat berapa kemungkinan mereka terpengaruh atau terinfeksi oleh COVID-19. Jika 3 tahap ini selesai dan vaksin bisa lulus, maka untuk membuat vaksin itu bisa masuk ke dalam suatu negara diperlukan yaitu fase approval atau persetujuan. Di sini ditinjau oleh pemerintah dan untuk disetujui apakah vaksin tersebut bisa masuk ke suatu negara atau bisa digunakan oleh masyarakat di dalam negara tersebut. Kemudian kita membahas tentang vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Untuk syarat vaksin COVID-19 sendiri sangat banyak. Saya hanya mengambil 6 dari beberapa syarat vaksinasi COVID. Yang pertama tentunya pasien atau penderita tidak pernah menderita COVID-19. Dan yang kedua, saat divaksin, suhu tubuh harus normal, tidak boleh saat demam atau lebih dari 37,5 derajat Celcius. Tidak sedang hamil atau tidak sedang menyusui, tidak menderita penyakit jantung, tidak menderita penyakit autoimun sistemik, dan jika pasien tersebut menderita diabetes mellitus harus dalam kondisi diabetes mellitusnya terkontrol. Kemudian manfaat dari vaksinasi COVID-19 sendiri ada 4. Yang pertama tentunya untuk mengurangi transmisi dan penularan COVID-19. Kedua, bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Hingga bisa melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu hubungan kesehatan masyarakat Indonesia dengan kemajuan Indonesia. Kita lihat diagram yang tertera. Kita mulai dari bawah, yaitu dari nomor 4. Jika vaksinasi COVID-19 berhasil, maka masyarakat terlindungi dari COVID-19. Jika masyarakat terlindungi dari COVID-19, tentunya masyarakat akan tidak terlalu cemas. Sehingga dengan tidak terlalu cemas ini sehingga bisa memikirkan untuk hal yang lain. Tentunya masyarakat tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan. Dengan kehilangan kecemasan ini, masyarakat bisa memikirkan kehidupan sosial ekonominya untuk membuatnya lebih stabil dari masa pandemi. Sehingga untuk mencapai yang nomor pertama, yaitu Indonesia bisa maju, masyarakat bisa lebih fokus dan berpikir kritis untuk memajukan Indonesia yang sebelumnya terkena pandemi COVID-19. Demikian presentasi yang telah saya buat. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya presentasikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.